Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Saya Salia Rahmawati dan ini adalah podcast pertamaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi anak usia dini. Bagaimana sih caranya mengembangkan emosi pada anak? Yuk, mari simak podcastnya. Lembaga pendidikan anak usia dini, kehadirannya sangat penting untuk membangun dan menciptakan generasi penerus yang berkualitas di masa depan, serta berupaya mengoptimalkan potensi emas anak. Emosi adalah perasaan yang memiliki pengaruh besar pada perilaku. Biasanya, emosi adalah tanggapan terhadap impuls dari luar dan dalam emosi. Perkembangan emosi pada anak usia dini sangat penting karena perilaku emosi berkaitan dengan aktivitas dalam kehidupan. Semakin besar tekanan pada perasaan, semakin besar pula kekuatan untuk menggoyahkan keseimbangan tubuh untuk melakukan aktivitas. Peran bimbingan konseling dalam membantu mengembangkan anak usia dini. Profesi bimbingan dan konseling disebut dengan konselor. Konselor utama dalam hidup seorang manusia adalah orang tua. Orang tua merupakan pendidik, mentor, dan konsultan untuk kemajuan pendidikan anak-anak mereka. Perkembangan emosi anak harus dikembangkan dan dibina sejak usia dini. Perasaan sangat mempengaruhi perilaku belajar anak dan aktivitas sosial anak. Emosi yang tidak stabil akan menyebabkan perilaku anak menjadi terganggu karena pada sebabnya, selain masalah yang menyangkut dirinya sendiri, anak juga akan dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Terkadang, anak juga mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan anak lain atau lingkungan sosialnya. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses pendewasaan, fungsi psikologi dan fisiologi anak ditunjang oleh faktor lingkungan dan dalam kurun waktu tertentu. Mereka akan berpindah dari lingkungan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan anak menuju proses belajar yang matang. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan terus-menerus individu dalam wujud individu sejak lahir hingga mati. Ada pengertian lain dari perkembangan ialah perubahan sistematis, bertahap, dan terus-menerus dalam kedewasaan atau tingkat kematangan individu. Masa penting dalam tumbuh dan perkembangan seorang anak adalah masa balita, karena masa ini pertumbuhan akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya dan menentukannya. Yang kedua adalah pengertian emosi. Emosi berasal dari kata emotus, emover, atau mencerca sesuatu. Misalnya, emosi bahagia mendorong tawa. Dengan kata lain, emosi didefinisikan sebagai keadaan kebingungan koordinasi yang berasal dari dalam dan melibatkan diri hampir setiap individu. Fungsi emosi ialah pembangkit energi, pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal. Yang terakhir adalah emosi merupakan sumber informasi tentang keberhasilan. Yang akan kita bahas adalah fungsi emosi pada anak usia dini, yaitu perilaku emosi anak-anak adalah sumber evaluasi lingkungan sosial tentang diri mereka sendiri. Evaluasi terhadap lingkungan sosial akan menjadi dasar bagi individu untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Kedua adalah emosi yang menyenangkan atau tidak nyaman dapat mempengaruhi interaksi sosial anak melalui reaksi sosial anak melalui reaksi orang-orang di sekitarnya. Ketika anak marah dan melemparkan mainan, tentu saja lingkungan bereaksi tidak suka. Yang ketiga adalah emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan, yaitu ketika sesuatu ditampilkan dapat menentukan iklim psikologis lingkungan. Artinya, ketika anak yang suka menolong merasa puas dengan perilakunya dan lingkungannya, maka anak akan mengulangi perilaku tersebut berulang-ulang hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Yang keempat adalah ketegangan emosi. Anak akan menghambat atau mengganggu aktivitas olahraga dan mental anak. Anak yang mengalami stres atau takut menghadapi situasi akan menghambat mereka untuk beraktivitas. Misalnya, anak akan menolak bermain kreatif karena takut mengotori pakaiannya dan dimarahi oleh orang tuanya. Jenis emosi pada anak usia ini yaitu gembira. Setiap orang dari segala usia, mulai dari kanak-kanak hingga orang tua di seluruh dunia, tahu dan memiliki pengalaman mengungkapkan perasaan bahagia yang mereka rasakan adalah marah.
Menurut Chaplin, 1998, manusia marah karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapannya. Itu saja ya peran figur orang tua dalam membentuk kontrol emosi anak. Yang selanjutnya adalah peran figur orang tua dalam membentuk kontrol emosi anak. Figur ayah. Penampilan ayah yang terlibat dalam pengasuhan, ayah akan sensitif, akan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak. Dengan keterlibatannya akan menerapkan disiplin yang cukup tinggi, maka kecenderungan anak pada perilaku eksternal, yaitu marah, keras kepala, perilaku menyimpang, khususnya pada masa sekolah. Yang kedua adalah figur ibu. Tentu saja ya, peran ibu sangat penting untuk membentuk kebiasaan hidup anak yang akan membentukkan karakter dan sifat anak di masa depan. Sebagai orang terdekat, ibu menanamkan nilai kepada anak melalui penanaman kebiasaan dan terkumulasi menjadi kepribadian. Selain sebagai penanaman kebiasaan, seorang ibu lebih penting untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, semakin ibu mengetahuinya, semakin besar kesempatan ibu untuk mengajak memperbaikinya. Kodrat seorang ibu memang memiliki insting keibuan untuk terampil mengurus anak. Bahkan wanita yang belum melahirkan anak sendiri atau yang belum punya anak sudah memiliki sifat keibuan. Problematika perkembangan emosi anak usia dini. Manusia adalah eksistensi tunggal, yaitu eksistensi individu dan eksistensi sosial. Salah satu makna statusnya sebagai makhluk monodualis adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyelesaikan berbagai tugas sehari-hari. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menyelesaikan tugas sehari-hari biasanya tergantung pada keterampilan sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, tidak sulit menemukan perilaku antisosial pada anak usia dini. Yaitu ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan ini ialah sifat tidak taat dan tidak menurut pada orang lain. Dalam hal ini, pada orang tua atau guru PAUD setidaknya ada bentuk ketidakpatuhan anak yang harus diketahui. Temper tantrum. Kata temper berasal dari tantrum adalah perilaku yang mudah marah dengan kadar marah yang berlebihan. Anak-anak yang temper tantrum memiliki kontrol yang buruk atas emosi mereka dan sebagai akibatnya mereka melampiaskan dalam bentuk kemarahan yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah penakut. Takut adalah emosi atau perasaan yang sangat mendorong individu untuk menjauhi segala sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu. Selanjutnya adalah kecemasan. Kecemasan ialah orang yang rentan terhadap kecemasan adalah 3 faktor kecemasan anak usia dini, yaitu rasa tidak nyaman, rasa bersalah, dan kegagalan. Permasalahan emosi pada anak usia dini. Lahan emosi pada anak usia dini dalam perkembangannya. Kita akan menemukan berbagai macam masalah emosi yang terjadi di sekitar kita. Banyak faktor yang menentukan munculnya masalah emosional pada seorang anak. Yang terpenting adalah peran keluarga. Jenis permasalahan pada anak usia dini. Pada dasarnya, fondasi emosional yang sehat dibangun di atas penerimaan dan penghargaan. Yang paling awal mewujudkan perasaan ini adalah anak yang bisa merasakan kasih sayang orang tua terdekatnya. Ketika seorang anak kehilangan emosi, ini akan sulit untuk memiliki emosi yang sehat. Jenis masalah yang sering terjadi pada anak usia dini ialah kekurangan emosional dapat mencakup perasaan kasih sayang, kehangatan, dan persahabatan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan data yang dilakukan, perkembangan emosi merupakan luapan emosi ketika seorang anak berinteraksi dengan orang lain dan perkembangan dimulai dari orang tua, guru, bahkan teman sebayanya. Anak dan orang lain tingkat interaksi antar
Oleh karena itu, perkembangan emosi merupakan kepekaan anak untuk memahami emosi orang lain. Ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal seperti penampilan ibu, ayah, lingkungan, dan teman sebayanya dapat mengembangkan perkembangan emosional anak. Perkembangan emosi positif anak dapat difasilitasi anak dalam kegiatan lain di lingkungan sosialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.